wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Indah Permatasari dari Universitas Jambi sebagai peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek golongan 3 angkatan 25 kelompok 4 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia dimulai dari tanggal 12 Mei 1908. Pada saat itu, puluhan pemuda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi yang kemudian diberi nama Budi Utomo. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1908, Perhimpunan Indonesia atau biasa disebut dengan PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya, peristiwa sejarah penting bagi bangsa Indonesia terjadi pada tanggal 30 April tahun 1926, yang mana pada saat itu diselenggarakan Kongres Pemuda I yang dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, dan juga pemuda kaum Teosofi yang ikut hadir dalam kegiatan kongres tersebut. Kemudian selanjutnya, peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia adalah pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumachiki Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang akhirnya diakhiri dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, bahasa, agama, dan masih banyak lagi.
Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu karena bangsa Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebenarnya apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Menurut Wikipedia, diterjemahkan per kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Lalu kata tunggal berarti satu dan kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka saat itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Maka dari itu, kita sebagai rakyat bangsa Indonesia tidak boleh terpecah belah oleh apapun yang terjadi. Jika ada sebuah masalah, kita tidak boleh menyelesaikannya seorang diri, melainkan kita harus menyelesaikan secara bersama-sama. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan yang sama, yaitu melindungi bangsa Indonesia.
Baik, demikian yang bisa saya paparkan terkait dengan wawasan kebangsaan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.